Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang lagi viral dan bikin banyak orang penasaran. Seorang wanita bule cantik tiba-tiba datang ke sebuah kampung dan membagikan uang THR ke warga setempat. Aksi ini langsung mencuri perhatian, bikin heboh, sekaligus mengundang banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Dan seperti apa keseruan momen saat warga menerima THR darinya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Mimin juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Di sebuah kota di luar negeri, hiduplah seorang wanita bernama Julia, berusia 30 tahun. Parasnya cantik, pembawaannya tenang, dan dikenal sebagai sosok yang mandiri serta sukses dalam pekerjaannya. Julia adalah seorang majikan yang cukup disegani di tempat ia bekerja. Namun di balik kesuksesannya, ada sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui orang, yaitu kesepian yang diam-diam ia rasakan. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang hampir sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu menghabiskan waktu sendiri di rumah yang terasa begitu sunyi. Suatu hari, kehidupan Julia mulai berubah ketika ia mempekerjakan seorang pria asal Indonesia bernama Rahman yang saat itu berusia 27 tahun. Rahman datang sebagai seorang TKI yang penuh harapan dengan niat membantu keluarganya di kampung halaman. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas majikan dan pekerja. "Rahman, tolong bantu saya bereskan ini ya," ucap Julia suatu pagi dengan nada tegas namun tetap sopan. "Iya, Nona Julia, saya kerjakan sekarang," jawab Rahman dengan hormat. Rahman dikenal sebagai sosok yang rajin, jujur, dan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tidak banyak bicara, namun sikapnya yang sopan membuat Julia mulai memperhatikannya. Hari demi hari berlalu, Julia mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Rahman. Bukan hanya soal pekerjaannya yang rapi, tapi juga caranya menghargai orang lain. Suatu sore, Julia melihat Rahman sedang duduk di teras, menatap layar ponselnya dengan wajah sedikit haru. "Kamu sedang apa, Rahman?" tanya Julia penasaran. Rahman sedikit terkejut, lalu menjawab pelan, "Saya sedang melihat foto keluarga di kampung, Nona." Julia terdiam sejenak. "Kamu rindu mereka?" Rahman tersenyum tipis. "Iya, Nona, tapi saya kesini untuk kerja, supaya keluarga saya bisa hidup lebih baik." Jawaban sederhana itu justru membekas di hati Julia. Untuk pertama kalinya, ia merasa berbicara dengan seseorang yang begitu tulus. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tidak lagi sekedar majikan dan pekerja. Julia mulai sering mengajak Rahman berbicara, menanyakan tentang Indonesia, tentang keluarga, dan tentang kehidupan sederhana di kampung. "Memangnya seperti apa kampungmu, Rahman?" tanya Julia suatu malam. Rahman tersenyum, matanya berbinar. "Sederhana, Nona, tapi hangat. Orang-orang saling kenal, saling bantu. Kalau ada yang susah, semua ikut membantu." Julia mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa dunia yang diceritakan Rahman sangat berbeda dengan kehidupannya yang serba sendiri. Tanpa disadari, kehadiran Rahman mulai mengisi ruang kosong dalam hidup Julia. Tawa kecil mulai kembali terdengar di rumah itu. Obrolan sederhana menjadi sesuatu yang dinanti setiap hari. Namun saat itu, keduanya belum menyadari bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan biasa. Ada sebuah perjalanan besar yang sedang menunggu mereka di depan. Dan dari sinilah, kisah tak terduga antara seorang wanita bule bernama Julia dan seorang TKI sederhana bernama Rahman mulai terjalin. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Julia dan Rahman semakin terasa. Percakapan yang awalnya sederhana, perlahan berubah menjadi lebih dalam dan penuh makna. Mereka mulai saling memahami, saling mendengarkan, dan tanpa disadari, benih-benih perasaan itu mulai tumbuh di hati keduanya. Namun, hubungan itu tidaklah mudah. Perbedaan latar belakang, budaya, bahkan keyakinan menjadi tembok besar yang berdiri di antara mereka. Suatu malam, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Julia duduk di ruang tamu, sementara Rahman tampak ragu berdiri di dekat pintu.
Nona Julia, saya ingin bicara sesuatu, ucap Rahman dengan suara pelan. Julia menoleh, sedikit heran melihat raut wajah Rahman yang serius. Ada apa, Rahman? Rahman menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya takut. Perasaan saya sudah melewati batas sebagai pekerja. Julia terdiam. Kata-kata itu seolah menggambarkan apa yang selama ini juga ia rasakan, namun belum berani ia akui. Apa maksudmu? Tanya Julia meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Rahman menunduk. Saya menyukai Nona, tapi saya sadar kita berbeda. Saya hanya seorang pekerja dari kampung dan keyakinan kita juga tidak sama. Suasana menjadi hening. Julia merasakan dadanya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, perasaan yang selama ini ia simpan akhirnya terungkap. Julia berdiri perlahan mendekati Rahman. Rahman, kamu bukan hanya pekerja di mata saya, ucap Julia dengan suara lembut. Kamu orang yang paling tulus yang pernah saya kenal. Rahman terkejut, menatap Julia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi semua ini tidak akan mudah, lanjut Julia. Banyak hal yang harus kita hadapi. Rahman mengangguk pelan. Saya tahu, Nona, itu yang membuat saya takut. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh pergolakan bagi keduanya. Mereka mencoba menjaga jarak, namun perasaan itu justru semakin kuat. Di sisi lain, Julia mulai banyak bertanya tentang kehidupan Rahman, termasuk tentang agama yang ia anut. Rahman, boleh saya tanya? Ucap Julia suatu hari. Tentu, Nona. Apa yang membuatmu begitu yakin dengan keyakinanmu? Rahman tersenyum kecil. Karena di dalamnya saya menemukan ketenangan, Nona. Saya diajarkan untuk sabar, bersyukur, dan selalu berbuat baik. Jawaban itu membuat Julia terdiam lama. Sejak saat itu, Julia mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membaca, bertanya, dan bahkan beberapa kali meminta Rahman menjelaskan hal-hal yang belum ia pahami. Apakah saya boleh belajar lebih jauh? Tanya Julia dengan ragu. Rahman terlihat kaget, namun kemudian tersenyum hangat. Tentu boleh, Nona. Saya akan bantu sebisa saya. Perjalanan itu tidak instan. Ada banyak keraguan, banyak pertanyaan, bahkan air mata. Namun setiap langkah yang Julia ambil terasa semakin mendekatkannya pada sesuatu yang selama ini ia cari. Hingga suatu malam, Julia duduk dengan wajah tenang namun penuh keyakinan. Rahman, ucapnya pelan. Iya, Nona. Saya sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Rahman menatapnya serius. Saya ingin menjalani hidup yang lebih berarti, dan saya ingin melangkah bersama kamu. Rahman terdiam, jantungnya berdegup kencang. Julia melanjutkan, saya ingin memeluk agama Islam, bukan hanya karena kamu, tapi karena saya merasa ini adalah jalan yang benar untuk saya. Air mata Rahman tak terbendung. Apakah kamu yakin, Nona? Tanyanya lirih. Julia mengangguk. Saya yakin. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Tak lama setelah itu, Julia resmi memeluk agama Islam dengan penuh ketulusan. Keputusan besar itu bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memperkuat ikatan antara dirinya dan Rahman. Beberapa waktu kemudian, dengan sederhana namun penuh kebahagiaan, mereka melangsungkan pernikahan. Aku tidak punya banyak hal untuk diberikan, ucap Rahman saat itu, menggenggam tangan Julia. Julia tersenyum hangat. Aku tidak butuh itu, aku hanya butuh kamu yang tulus. Dua insan dari dunia yang berbeda, akhirnya dipersatukan oleh cinta dan keyakinan. Dan sejak saat itu, Julia bukan lagi hanya seorang wanita asing di negeri orang. Ia telah menemukan rumah barunya, bukan hanya dalam sosok Rahman, tetapi juga dalam jalan hidup yang kini ia pilih. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa bulan suci Ramadan pun tiba.
Bagi Julia, ini adalah pengalaman pertamanya menjalani ibadah puasa sebagai seorang muslimah. Banyak hal baru yang ia pelajari, dari menahan lapar dan haus hingga memahami makna kesabaran dan keikhlasan. Di suatu sore menjelang berbuka, Julia duduk bersama Rahman di ruang makan sederhana rumah mereka. "Rahman," ucap Julia pelan, "aku ingin merasakan lebaran di kampung halamanmu." Rahman sedikit terkejut. "Di kampung saya?" Julia mengangguk sambil tersenyum. "Iya, kamu sering cerita betapa hangatnya suasana di sana. Aku ingin merasakannya langsung." Rahman terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. "Kalau begitu, kita pulang kampung tahun ini." Keputusan itu menjadi awal perjalanan yang sangat berarti bagi mereka. Beberapa hari menjelang Idul Fitri, mereka akhirnya tiba di kampung halaman Rahman. Sebuah desa sederhana dengan rumah-rumah yang tidak terlalu besar, jalanan yang belum sepenuhnya ramai, dan suasana yang terasa begitu hangat. Mobil yang mereka tumpangi perlahan memasuki area kampung. Anak-anak kecil mulai berlarian di pinggir jalan, sementara beberapa warga terlihat memperhatikan dengan rasa penasaran. "Itu Rahman kan?" terdengar suara salah satu warga. "Iya, tapi yang di sebelahnya siapa?" sahut yang lain. Tatapan penasaran langsung tertuju pada Julia. Julia terlihat sedikit gugup. Ia memegang tangan Rahman dengan pelan. "Aku agak deg-degan," bisiknya. Rahman menenangkan. "Tenang saja, mereka orang-orang baik." Saat mobil berhenti di depan rumah orang tua Rahman, suasana langsung berubah haru. Seorang wanita parubaya keluar dari rumah dengan mata berkaca-kaca. "Rahman," ucapnya lirih. "Ibu," jawab Rahman sambil langsung turun dan memeluk ibunya. Tangis haru pecah. Momen pertemuan setelah sekian lama terpisah itu terasa begitu hangat. Tak lama, ayah Rahman juga keluar, menepuk bahu anaknya dengan penuh bangga. Kemudian perhatian mereka tertuju pada Julia yang berdiri dengan senyum sopan. "Ini istriku, Bu," ucap Rahman. Julia sedikit menunduk hormat. "Assalamualaikum." Ibu Rahman tampak terkejut, namun kemudian wajahnya berubah hangat. "Waalaikumsalam. Mari, Mak, sini." Julia dipeluk dengan penuh kehangatan, membuatnya sedikit terharu. "Aku diterima," bisik Julia pelan kepada Rahman. Rahman hanya tersenyum lega. Kabar kedatangan Rahman dan istrinya yang seorang wanita bule dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Tak butuh waktu lama, warga mulai berdatangan, sekedar ingin melihat dan menyapa. "Ini istrinya Rahman?" tanya seorang ibu-ibu dengan wajah penasaran. "Iya, Bu," jawab Rahman. Julia tersenyum ramah. "Senang bertemu dengan ibu." Warga tampak kagum melihat Julia yang ramah dan sopan. "Wah, cantik sekali, tapi sederhana ya orangnya," bisik salah satu warga. Hari-hari menjelang lebaran di kampung itu terasa semakin hidup. Warga mulai sibuk dengan berbagai persiapan. Ada yang membuat kue, membersihkan rumah, hingga menyiapkan hidangan khas. Julia pun ikut terlibat. "Bu, saya boleh bantu?" tanya Julia kepada Ibu Rahman. "Tentu saja boleh, Nak," jawabnya sambil tersenyum. Julia belajar membuat kue sederhana, meski beberapa kali bentuknya tidak sempurna. "Hehe, ini boleh dimakan kan?" tanya Julia sambil tertawa kecil. Ibu Rahman ikut tertawa. Yang penting rasanya enak. Kehangatan itu membuat Julia merasa seperti berada di rumah sendiri. Di sore hari, suara anak-anak bermain terdengar riuh. Warga saling menyapa, dan suasana kebersamaan terasa begitu kental. Julia berdiri di depan rumah, memperhatikan semuanya dengan mata berbinar. "Rahman, ini benar-benar berbeda," ucapnya. "Berbeda bagaimana?" tanya Rahman. "Di sini semua terasa dekat, hangat. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya." Rahman tersenyum. "Inilah kampung saya." Semakin dekat dengan hari lebaran, suasana semakin meriah. Lampu-lampu mulai dipasang, takbir mulai terdengar di malam hari, dan rasa bahagia perlahan menyelimuti seluruh kampung. Bagi Julia, ini bukan sekedar perjalanan pulang kampung. Ini adalah pengalaman baru yang membuka hatinya lebih luas. Dan tanpa ia sadari, kehadirannya di kampung itu bukan hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga akan membawa sebuah kejutan besar yang belum pernah dibayangkan oleh siapapun di sana. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Pagi Idul Fitri datang dengan suasana yang begitu berbeda dari hari-hari sebelumnya.
Udara terasa sejuk, langit tampak cerah, dan gema takbir masih terdengar bersahutan dari berbagai penjuru kampung. Julia terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan perasaannya yang campur aduk. "Aku benar-benar akan menjalani ini," bisiknya pelan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Julia akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebuah momen yang bukan hanya baru, tetapi juga sangat berarti dalam perjalanan hidupnya. Rahman masuk ke kamar dengan senyum hangat. "Sudah siap?" tanyanya lembut. Julia menarik napas panjang, lalu tersenyum sedikit gugup. "Jujur, aku agak takut salah." Rahman mendekat dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, yang penting niat dan hati kamu." Julia mengangguk pelan. Kata-kata itu membuatnya sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian mereka bersiap berangkat ke lapangan tempat sholat Idul Fitri dilaksanakan. Julia mengenakan pakaian yang sederhana namun anggun, lengkap dengan kerudung yang menutupi rambutnya dengan rapi. Saat mereka berjalan menuju lokasi, warga mulai berdatangan dari berbagai arah. Suasana penuh kebahagiaan terasa begitu nyata. Orang-orang saling menyapa, tersenyum, bahkan tak sedikit yang kembali memperhatikan Julia dengan rasa kagum. "Itu istri Rahman ya?" terdengar bisikan pelan. "Iya, Masya Allah, cantik dan sopan sekali," sahut yang lain. Julia menunduk sedikit, merasa diperhatikan, namun Rahman kembali menenangkannya. "Anggap saja mereka sedang menyambut kamu," bisiknya. Sesampainya di lapangan, hamparan jamaah sudah mulai memenuhi tempat tersebut. Julia melihat lautan manusia yang bersiap melaksanakan sholat bersama. Hatinya bergetar. "Ramai sekali," ucapnya pelan. "Iya, ini momen besar," jawab Rahman. Kemudian Julia berdiri di barisan wanita, bersebelahan dengan Ibu Rahman dan beberapa warga lainnya. Ia mencoba memperhatikan sekitar, meniru cara mereka berdiri, dan mempersiapkan diri. Sholat pun dimulai. Takbir pertama berkumandang, membuat hati Julia bergetar. Ia mengangkat tangannya, sedikit ragu, namun mencoba mengikuti gerakan orang di sekitarnya. "Seperti ini ya," bisiknya pelan. Setiap gerakan ia lakukan dengan hati-hati. Sesekali ia melirik ke samping, memastikan dirinya tidak salah. Meskipun belum hafal bacaan, Julia tetap khusyuk dengan caranya sendiri. Di tengah sholat, ada rasa haru yang tiba-tiba muncul. Entah mengapa, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya," gumamnya dalam hati. Suasana yang tenang, kebersamaan yang begitu kuat, dan rasa kedekatan dengan Tuhan membuat Julia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, beberapa warga diam-diam memperhatikan Julia dengan penuh rasa kagum. "Lihat, dia serius sekali ikut sholat," bisik seorang ibu. "Iya, padahal baru pertama kali," jawab yang lain. Sholat pun selesai. Jamaah mulai saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Suasana berubah menjadi penuh haru dan kehangatan. Julia terlihat sedikit bingung, namun Ibu Rahman segera menggandeng tangannya. "Ayo, kita saling maafan," ucapnya. Julia tersenyum, lalu mengikuti. Ia menjabat tangan satu persatu warga yang mendekatinya. "Mohon maaf lahir dan batin," ucap Julia dengan tulus. Warga pun menyambutnya dengan hangat. "Iya, sama-sama nak." Beberapa bahkan terlihat terharu melihat kesungguhan Julia. Rahman mendekat dan tersenyum bangga. "Kamu hebat hari ini." Julia menghela napas lega. "Aku masih banyak belajar, tapi aku bahagia." Pagi itu menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidup Julia. Bukan hanya karena ia berhasil melewati pengalaman pertamanya, tetapi juga karena ia merasakan sesuatu yang selama ini ia cari. Ketenangan, kehangatan, dan rasa memiliki. Dan tanpa ia sadari, momen itu juga membuat warga kampung semakin menyukainya. Sosok wanita bule yang dulu hanya membuat penasaran, kini berubah menjadi seseorang yang dihormati dan disayangi. Namun, hari itu belum berakhir.
Masih ada kebahagiaan lain yang menunggu dan sebuah kejutan besar yang akan membuat seluruh kampung semakin gempar. Setelah pelaksanaan salat Idul Fitri selesai, warga kampung mulai kembali ke rumah masing-masing. Suasana jalanan dipenuhi senyum, tawa, dan ucapan saling memaafkan. Julia berjalan bersama Rahman dan keluarganya, masih merasakan hangatnya pengalaman yang baru saja ia lalui. Sesampainya di rumah, suasana terasa semakin hidup. Beberapa anggota keluarga besar sudah berkumpul. Ada paman, bibi, sepupu, hingga tetangga dekat yang ikut datang bersilaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Julia disambut dengan ramah. "Ini Julia ya?" tanya seorang wanita paruh baya. "Iya tante," jawab Rahman. Julia tersenyum sopan. "Senang bertemu dengan tante." "Masya Allah, cantik sekali dan ramah," ucap wanita itu sambil tersenyum hangat. Tak lama kemudian, tradisi saling bermaafan pun dimulai. Satu persatu anggota keluarga saling berjabat tangan, mengucapkan permohonan maaf dengan penuh ketulusan. Julia memperhatikan sejenak, lalu berbisik kepada Rahman. "Aku ikut ya." Rahman mengangguk. "Tentu." Julia mendekati ibu dan ayah Rahman terlebih dahulu. Ia menunduk sedikit, lalu menggenggam tangan mereka. "Ibu, ayah, mohon maaf lahir dan batin," ucap Julia dengan suara lembut. Ibu Rahman langsung memeluknya dengan haru. "Iya nak, sama-sama. Ibu senang sekali kamu ada di sini." Ayah Rahman pun tersenyum bangga. "Kamu sudah seperti anak sendiri." Mendengar itu, mata Julia sedikit berkaca-kaca. Ia benar-benar merasa diterima. Setelah itu, Julia mulai bersalaman dengan anggota keluarga lainnya. Meskipun masih sedikit canggung, ia berusaha mengikuti dengan tulus. Senyum hangat tak lepas dari wajahnya. Suasana kemudian beralih ke momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu makan bersama. Di ruang tengah, berbagai hidangan khas Lebaran sudah tersaji di atas meja. Aroma masakan memenuhi seluruh ruangan, menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Julia memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. "Ini semua untuk dimakan bersama?" tanyanya pelan. Rahman tertawa kecil. "Iya, ini baru sebagian." Julia tersenyum kagum. "Banyak sekali." Ibu Rahman mendekat sambil membawa piring. "Ayo Julia, dicoba. Ini makanan khas Lebaran." Julia duduk bersama keluarga lainnya. Ia mulai mencoba satu persatu hidangan yang disajikan. "Ini enak sekali. Apa namanya?" tanya Julia setelah mencicipi salah satu makanan. "Itu opor ayam," jawab Rahman. "Opor ayam," ulang Julia sambil tersenyum. "Aku suka." Ia kemudian mencoba hidangan lain. "Kalau ini?" tanyanya lagi. "Itu rendang," sahut salah satu sepupu Rahman. Julia mengangguk antusias. Rasanya kuat, tapi enak. Suasana makan bersama itu dipenuhi tawa dan obrolan ringan. Julia yang awalnya terlihat canggung, perlahan mulai larut dalam kebersamaan. Ia bahkan ikut tertawa saat mendengar cerita masa kecil Rahman yang diceritakan oleh keluarganya. "Jadi dulu kamu nakal juga," goda Julia sambil tersenyum. Rahman hanya tertawa malu. "Dikit." "Katanya sering dimarahi ibu," sahut salah satu anggota keluarga. Semua tertawa, termasuk Julia. Momen itu terasa begitu hangat. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Semua duduk bersama, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan. Di luar rumah, suasana kampung juga masih ramai. Anak-anak berlarian, suara tawa terdengar di mana-mana, dan warga saling berkunjung dari rumah ke rumah. Julia sesekali melihat keluar, lalu kembali tersenyum. "Rahman," ucapnya pelan. "Iya, aku benar-benar bahagia hari ini." Rahman menatapnya dengan lembut. "Aku juga." Namun di balik kebahagiaan itu, Julia ternyata sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan yang belum diketahui oleh siapapun, bahkan oleh Rahman sendiri. Sesuatu yang akan membuat suasana Lebaran di kampung itu menjadi jauh lebih meriah dan tak terlupakan. Siang hari itu, suasana rumah orang tua Rahman masih ramai oleh keluarga dan warga yang datang bersilaturahmi. Tawa dan obrolan hangat terus mengisi setiap sudut rumah.
Namun, di tengah suasana tersebut, Julia terlihat beberapa kali melirik ke arah Rahman, seolah memberi isyarat bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. "Rahman?" bisiknya pelan. "Iya, ada apa?" tanya Rahman. Julia tersenyum tipis. "Aku ingin melakukan sesuatu untuk semua orang di sini." Rahman sedikit bingung. "Maksudnya?" Julia tidak langsung menjawab. Ia justru berdiri, lalu meminta perhatian semua orang yang ada di rumah. "Maaf, boleh saya bicara sebentar?" ucap Julia dengan suara yang cukup jelas. Suasana mendadak hening, semua mata tertuju padanya. Rahman pun ikut terdiam. Penasaran. Julia menarik napas pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya," ucapnya. "Ini adalah lebaran pertama saya, bersama keluarga dan juga bersama kalian semua di kampung ini." Beberapa warga mulai tersenyum, memperhatikan dengan seksama. "Saya merasa sangat diterima di sini. Saya merasakan kehangatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya." Suara Julia mulai sedikit bergetar. "Karena itu, saya ingin berbagi kebahagiaan dengan kalian semua." Rahman mulai menyadari sesuatu. Ia menatap Julia dengan penuh tanda tanya. Julia lalu memberi isyarat kepada seseorang di belakang rumah. Tak lama kemudian, beberapa tas besar dibawa ke depan. Warga mulai berbisik-bisik. "Itu apa ya?" Julia kembali berbicara. "Ini adalah sedikit rezeki yang ingin saya bagikan, sebagai THR untuk warga kampung ini." Seketika suasana berubah. "THR?" Terdengar suara terkejut dari salah satu warga. Rahman benar-benar kaget. "Julia? Ini?" Julia menoleh dan tersenyum. "Aku ingin melakukan ini." Tas-tas itu dibuka. Di dalamnya terlihat amplop-amplop yang sudah disiapkan rapi. Beberapa orang mulai tidak percaya. "Ini benar dibagikan?" tanya seorang bapak dengan ragu. Julia mengangguk. "Iya, untuk semuanya." Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, warga kampung mulai berdatangan. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya berkumpul di depan rumah. Suasana yang tadinya ramai, kini berubah menjadi sangat meriah. Anak-anak berlarian dengan wajah penuh semangat. Katanya ada bagi-bagi THR. Iya, dari istrinya Rahman. Orang-orang mulai berbaris dengan tertib, meskipun sesekali terdengar tawa dan obrolan penuh kegembiraan. Rahman berdiri di samping Julia, masih tak menyangka. "Kamu yakin dengan semua ini?" bisiknya. Julia mengangguk mantap. "Aku ingin berbagi. Ini bentuk rasa syukurku." Satu persatu warga maju. Julia menyerahkan amplop dengan senyum tulus. "Semoga bermanfaat ya," ucapnya kepada seorang ibu. "Iya, terima kasih banyak. Semoga rezekinya dibalas berlipat," jawab ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Seorang kakek yang menerima amplop bahkan sempat menahan haru. "Saya tidak menyangka. Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Anak-anak pun tak kalah bahagia. Mereka tersenyum lebar, bahkan ada yang melompat kegirangan setelah menerima amplop. "Terima kasih, Kak," teriak seorang anak kecil. Julia tertawa kecil melihatnya. "Sama-sama." Semakin lama, suasana semakin meriah. Tawa, ucapan terima kasih, dan doa-doa baik terus mengalir. Beberapa warga bahkan terlihat menitikkan air mata karena terharu. "Jarang sekali ada yang seperti ini," bisik salah satu warga. Rahman memperhatikan semua itu dengan hati yang penuh rasa bangga dan haru. Ia menatap Julia, wanita yang kini menjadi istrinya, dengan perasaan yang sulit diungkapkan. "Kamu luar biasa," ucap Rahman pelan. Julia tersenyum. "Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan." Dari informasi yang beredar, jumlah uang yang dibagikan mencapai ratusan juta rupiah, sebuah angka yang sangat besar untuk ukuran kampung tersebut. Namun bagi Julia, bukan jumlahnya yang utama, melainkan kebahagiaan yang bisa ia lihat langsung di wajah orang-orang di sekitarnya. Hari itu, kampung kecil tersebut dipenuhi keceriaan yang luar biasa. Semua orang merasakan kebahagiaan tanpa terkecuali. Dan di tengah keramaian itu, Julia berdiri dengan senyum tulus. Ia bukan lagi sekedar wanita asing yang datang dari jauh. Ia telah menjadi bagian dari kampung itu.
Seseorang yang dikenang bukan karena asalnya, tetapi karena kebaikan hatinya. Momen itu pun menjadi penutup yang sempurna, sebuah kisah tentang cinta, perjalanan hidup, dan keikhlasan dalam berbagi. Sebuah lebaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya.